Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap ya terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Oke, jadi untuk tema general reading kali ini, Clarissa ambil tema pesan leluhur untuk kamu yang harus kamu ketahui sekarang. Ya, jadi mungkin video ini cocok untuk kamu yang sering sekali ya selalu merasa dikecewakan atau mungkin menemukan hubungan yang penuh dengan kegagalan ya. Jadi mungkin video ini cocok untuk kamu. Dan perlu diingat ya, bahwa ini sifatnya energi general, energi yang sangat luas. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari aku, lebih ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang rasa readingan ini gak cocok untuk kamu, gak usah dipaksakan, berarti energi ini untuk orang lain, jadi bukan untuk kamu. Oke? Bagi kamu yang mau personal reading ya, silahkan langsung saja chat kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi langsung saja saya akan lihat bagaimana pesan energi leluhur untuk kamu ya. Bagaimana pesan energi leluhur untuk kamu? Bagaimanakah pesan energi leluhur untuk kamu? Bagaimanakah pesan energi leluhur untuk kamu saat ini? Wow, saya melihat ya bahwa saat ini sepertinya begitu banyak tekanan yang kamu hadapi ya, kamu simpan sendiri ya. Kamu berusaha tidak menceritakan masalah kamu kepada orang lain karena basically kamu ini tipikal seseorang yang tidak ingin terlihat lemah di hadapan siapapun. Selagi kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu akan berusaha ya sekuat apapun menghadapi segala ujian rintangan yang telah kamu lalui ya. Termasuk saya melihat mungkin saat ini kamu sedang lelah ya menghadapi hidup, terutama menghadapi kehidupan cinta ya, menghadapi masalah finansial, masalah urusan kamu dengan sosial kamu. Tapi kamu yakin dengan keyakinan diri kamu sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena di sini saya melihat meskipun mungkin secara fisik ya kamu tidak sekuat yang lain ya, tapi kamu merasa bahwa kamu masih memiliki mental ya yang sangat kuat dan kamu masih memiliki iman yang kamu tekankan di dalam diri kamu gitu. Dan kamu orangnya cukup tabah, orangnya cukup kuat, cukup sabar ya. Dan saya melihat bahwa pesan leluhur untuk kamu ya, tetap terus berbuat baik ya, karena kebaikan akan menghampiri kamu. Meskipun terkadang kebaikan ya tidak harus dibalas dengan kebaikan, karena memang di masa lalu saya melihat sering sekali ya di saat kamu sudah mulai percaya terhadap seseorang, tapi orang yang kamu percaya selalu mengecewakan kamu ya dengan tindakan yang dia lakukan yang ujung-ujungnya membuat diri kamu merasa tersiksa. Wow, menarik ya. Saya akan lihat ya bagaimana energi pesan leluhur untuk kamu. Bagaimana pesan energi leluhur untuk kamu? Bagaimanakah pesan energi leluhur untuk kamu? Oke. Dan saat ini memang ada di antara kamu yang menganggap bahwa hidup ini rasanya nggak adil gitu ya, dimana kamu sudah banyak berjuang, kamu sudah banyak berkorban, tapi perjuangan dan pengorbanan kamu sepertinya tidak pernah dihargai oleh seseorang yang kamu sayangi dan kamu cintai saat ini. Bahkan mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini posisinya sedang tidak dihargai oleh keluarga kamu atau tidak dihargai oleh orang-orang terdekat kamu ya. Sehingga terkadang ada di antara kamu tuh yang merasa menyalahkan diri kamu sendiri ya, merasa apa yang kurang gitu. Padahal kayak kamu tuh merasa selama ini kamu selalu berbuat baik kepada siapapun, tapi kenapa orang lain selalu memandang kamu sebelah mata ya. Dan di sini yang perlu ditekankan ya, bahwa di sini memang kamu ditakdirkan ya, memang terlahir menjadi seseorang yang baik. Meskipun terkadang situasi keadaan lingkungan kamu ya tidak pernah menghargai posisi kamu. Tapi suatu saat ya, saya melihat akan ada keberhasilan dan keberuntungan yang akan datang pada kamu. Jadi kesabaran itu akan datang pada waktunya.
Dan di sini ada Seven of Pentacle ya. Jika disandingkan ya, saya merasa kamu orang yang sangat kuat. Meskipun kamu selalu tidak dihargai, tapi kamu tidak ingin nampak terlihat lemah di hadapan siapapun. Bahkan kamu tidak ingin membebankan masalah pribadi kamu kepada orang lain, termasuk kamu, keluarga, ataupun pasangan kamu. Kita lihat lagi. Bagaimana energi pesan leluhur untuk kamu? Bagaimana pesan energi leluhur untuk kamu? Bagaimana pesan energi leluhur untuk kamu? Bagaimanakah pesan energi leluhur untuk kamu? Kita lihat ya. Dan di sini saya melihat ada beberapa di antara kamu yang sepertinya selalu mudah dibikin nyaman orang lain, dan setelah kamu merasa nyaman sama dia, kamu selalu ditinggalkan dia secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas ya, di saat kamu tuh sebenarnya masih sayang-sayangnya sama dia, dan membuat diri kamu saat ini menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya rasa percaya diri. Dan mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang mengalami trust issue ya, karena ya sering sekali gitu ya, di saat kamu awal pertama kali berkenalan semuanya baik-baik saja, tapi setelah beberapa saat tiba-tiba satu persatu menjauhi kamu ya, menghilang kamu dengan berbagai alasan yang dia buat. Dan di sini pesan untuk kamu, tidak semua orang yang terlihat baik itu baik, dan tidak selamanya seseorang yang terlihat buruk itu akan buruk ya. Jadi jangan menilai seseorang berdasarkan penampilan, tapi nilailah berdasarkan seberapa besar pengorbanan dia untuk mendapatkan kamu. Karena saya merasa terlalu sering ya hidup kamu ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan ya dari diri kamu. Bahkan ya, sahabat yang kamu percayai juga sepertinya sering ya memanfaatkan kamu. Bahkan mungkin ada juga di antara kamu yang pernah ya ditikung sahabat kamu sendiri karena kamu terlalu percaya gitu. Bagaimanakah pesan leluhur untuk kamu? Bagaimana pesan leluhur untuk kamu yang harus kamu dengarkan? Bagaimana pesan leluhur untuk kamu yang harus kamu dengarkan? Oke. Dan saat ini kamu tuh sebenarnya sudah mulai memasrahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu karena ya kayak kamu tuh pada saat flashback ke belakang sudah banyak berjuang, sudah banyak berkorban, tapi tetap ya masih belum menemukan kebahagiaan hidup kamu. Jadi kayak kamu saat ini sudah berusaha menyerahkan jodoh kamu, hidup kamu, kebahagiaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena sudah tidak ada lagi satu orang pun yang bisa kamu percayai selain Tuhan dan keluarga kamu. Kita lihat lagi di sini. Pesan leluhur untuk kamu. Pesan energi leluhur untuk kamu. Pesan energi leluhur untuk kamu. Oke. Dan di sini ya, terkadang kamu sering banget merasa iri, ya. Merasa iri terhadap orang-orang yang mungkin lebih beruntung daripada diri kamu gitu. Ya, padahal ya kamu mengira bahwa mungkin orang lain tuh tidak jauh ya lebih baik daripada kamu, tapi kenapa gitu? Orang lain berhak bahagia gitu ya, menikmati hidupnya, disayang ya, dihargai. Sedangkan kamu tidak gitu ya. Sedangkan kamu sudah selalu berusaha baik semaksimal mungkin, tapi kenapa gitu ya, kok kamu tuh selalu dipertemukan dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Dan di sini saya melihat bahwa
Memang saat ini ujian terbesar ya sedang datang ya kepada diri kamu, tapi percayalah, kedepannya selalu akan ada jalan ya. Akan selalu ada jalan di mana kamu akan menemukan kebahagiaan kamu di masa yang akan datang. Kita lihat bagaimana pesan leluhur untuk kamu. Bagaimanakah energi pesan leluhur untuk kamu? Bagaimanakah pesan energi leluhur untuk kamu? Oke. Wow. Saya menangkap ya adanya energi bahwa beberapa di antara kamu saat ini sedang berdealing dengan hubungan yang sangat rumit. Gitu. Dengan hubungan yang sangat rumit di saat kamu mulai merasa bahagia. Karena kamu gak sendiri lagi, ada seseorang yang menemani kamu, tapi kenapa gitu ya? Pada akhirnya hubungan ini terlalu rumit untuk dijalani. Aku tahu ya, bahwa kamu dan dia memang terlalu banyak perbedaan, tapi yang menjadi kesalahan terbesar dia, kenapa dia gak bisa mengimbangi perbedaan yang terjadi di dalam hubungan kamu. Justru malah yang terjadi, kamu dan dia ini sepertinya terlalu sering ya melemparkan kesalahan, sehingga membuat kondisi kamu semakin lama semakin muak. Bahkan ada di antara kamu yang sepertinya ingin merasa mundur dari hubungan ini gitu, karena memang ya tujuan kamu menjalin sebuah hubungan untuk kebahagiaan, bukan untuk penderitaan. Lebih baik sendiri daripada menderita punya pasangan kayak gitu. Tapi ya ada orang-orang yang memang nggak bisa kamu lepaskan ya, sehingga itu yang menjadi kesulitan kamu. Kenapa kamu sulit mundur, kenapa kamu susah mundur, meskipun kamu sadar bahwa sebenarnya hubungan ini sudah tidak layak untuk dipertahankan. Bagaimana pesan leluhur untuk kamu? Ya, pesan leluhur untuk kamu. Kita akan coba lihat. Oke. Dan di sini saya merasa bahwa kamu tuh sebenarnya juga sudah merasa capek ya dengan kemunafikan. Ya, kamu capek dengan orang-orang yang selama ini selalu bermuka dua, terlihat baik di depan kamu, ya, tapi di belakang kamu mereka selalu merendahkan kamu, ya. Mereka selalu memandang kamu sebelah mata. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang mungkin saat ini merasa nggak nyaman di posisi kamu, karena ya banyak sekali orang-orang yang membicarakan keburukan kamu, gitu. Mungkin di lingkungan kerja kamu, di lingkungan sosial kamu, gitu ya. Padahal ya kamu selama ini selalu berusaha baik sama mereka, gitu ya. Kamu selama ini selalu berusaha menjadi diri kamu sendiri, gitu. Kamu berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kreativitas kamu, pekerjaan kamu, tapi ternyata masih ada orang-orang yang sirik ya sama kamu. Bahkan ya mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa tertekan, ya. Ini sekali mungkin di antara kamu tuh ingin keluar ya dari komunitas pekerjaan kamu saat ini, karena kayak kamu merasa bahwa posisi lingkungan kamu saat ini kurang bisa menghargai kamu, gitu. Dan jika dilihat dari energinya memang ekosistem kamu atau lingkungan kamu ya, saya merasa bahwa memang kebanyakan selain mereka bermuka dua, lingkungan kamu juga lingkungan orang-orang yang menurut aku tuh terlalu rumit ya jalan hidupnya dia. Mereka menganggap bahwa teman adalah persaingan, gitu. Sehingga makin kesini ya semakin energi kamu nggak nyaman gitu ya, merasa ingin keluar gitu, merasa ingin mundur ya.
Dan di sini kita akan lihat ya, bagaimana energi kamu. Bagaimana energi kamu. Saya merasa bahwa saat ini kamu lebih fokus ya terhadap kebahagiaan kamu sendiri. Karena pada saat flashback ke belakang ya, kamu terlalu memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Mungkin kamu saat ini fokus dengan keluarga kamu, fokus dengan karirmu ya, dan kamu kayak merasa ya sudah gitu ya, dalam artian tuh ngapain gitu, kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang membuat pikiran kita jadi capek dan lelah. Lebih baik fokus membahagiakan diriku sendiri, fokus dengan tujuan hidup kamu, fokus dengan karir kamu ya, dan lebih memprioritaskan keluarga kamu gitu, karena ya sudah waktunya gitu, ngapain. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini. Kita lihat dulu. Saya melihat bahwa saat ini tuh begitu banyak ya penghalang yang terjadi di dalam hidup kamu. Dan penghalang yang terjadi di dalam hidup kamu ini ya, ia adalah orang terdekat kamu. Jadi kayak yang membuat hidup kamu merasa rumit itu sejatinya adalah orang-orang yang lagi dekat kamu. Entah pasangan kamu, entah sahabat kamu sendiri, entah partner kerja kamu. Gitu ya. Jadi kayak bukan orang lain, bukan eksternal, melainkan orang-orang terdekat kamu sendiri yang menjadi penghalang hidup kamu. Seperti itu. Sehingga membuat diri kamu jadi merasa sulit ya untuk berkembang gitu. Merasa sulit untuk menggapai semua harapan dan cita-cita. Bagaimana energi kamu? Kita lihat ya. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Dan meskipun saat ini ya ada seseorang yang berusaha ingin mendekati kamu, tapi diri kamu ini sepertinya masih belum sepenuhnya siap. Karena diri kamu ini terlalu banyak menanggung trauma di masa lalu, sehingga kayak kamu tuh menganggap bahwa semua orang yang mendekati kamu tuh sama saja seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Dan membuat diri kamu tuh saat ini jadi lebih hati-hati, waspada gitu ya. Takut apabila trauma lama terulang kembali. Ya meskipun sejatinya nggak semua orang itu sama, tapi karena ketakutan di masa lalu lah yang membuat diri kamu tuh jadi saat ini sedang terjebak dalam trust issue ya. Sedang terjebak dalam ketakutan trauma kamu sendiri di masa lalu. Sebenarnya yang aku rasakan tuh banyak ya orang-orang yang ingin berusaha mendekati kamu, tapi karena kamu yang belum siap untuk membuka hati bersama orang baru karena adanya trauma, sehingga kayak sampai detik ini tuh kayak kamu masih belum ada keinginan untuk membuka hati kepada siapapun gitu, karena luka yang lama ini masih belum sepenuhnya sembuh gitu. Kamu gak ingin ya menggoreskan luka-luka baru yang ada pada batin perasaan kamu gitu. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini?
Bagaimana energi kamu saat ini? Dan di sini Seven of Cup ya. Saya melihat kamu saat ini sedang dihadapkan sama sebuah pilihan, di mana pilihan tersebut pilihan yang harus kamu pertimbangkan menggunakan akal sehat dan hati nurani kamu, ya. Karena memang saat ini mungkin di antara kamu tuh ada yang bingung antara melepaskan atau mempertahankan, gitu. Karena kamu tahu gitu ya, mempertahankan ini terlalu sakit, tapi melepas rasanya terlalu sulit karena sudah terlanjur banyak kenangan yang sudah kalian jalani, sudah terlalu banyak sekali ya pengorbanan yang sudah kamu lakukan. Sehingga untuk kedepannya memang kamu harus bisa lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena saat ini posisi kamu masih ngambang gitu. Karena jika dipikir-pikir tuh kamu lebih banyak menderitanya daripada bahagianya. Ya. Jadi di sini peran kebijaksanaan kamulah yang perlu ditekankan. Karena ya memang gak ada gunanya ya kita memaksakan diri mempertahankan situasi yang tidak layak untuk dipertahankan gitu. Lebih baik buka mata lebar-lebar, mencoba berpikir untuk lebih realistis. Bagaimana pesan leluhur untuk kamu? Bagaimanakah energi kamu ya? Bagaimana energi kamu saat ini? Dan di sini saya merasa mungkin saat ini kamu sedang dihadapkan sama situasi yang sangat stres, ya, dimana hubungan yang selama ini kamu perjuangkan mati-matian sampai kamu nggak ngelihat situasi kondisi kamu saat ini, ya. Tapi ternyata hubungan ini berakhir dengan kehancuran sia-sia, di mana seseorang yang kamu cintai, kamu sayangi ternyata pergi meninggalkan kamu, memutuskan kamu secara sepihak di saat kamu tuh masih nggak rela, ya, masih nggak rela untuk kehilangannya. Bahkan yang lebih sadisnya, beberapa di antara mereka ini rela meninggalkan kamu hanya demi orang lain dan menggunakan berbagai alasan untuk menutupi alasan dia kenapa dia meninggalkan kamu, gitu. Yang alasan inilah, alasan itulah yang mengorek-ngorek kekurangan kamu. Padahal itu semua bukan karena itu, melainkan karena ada orang lain yang sedang dia dekati, yang membuat orang ini tuh playing victim, gitu ya. Dan kamu sadar bahwa sejatinya tidak cuma kamu saat ini satu-satunya orang yang ada di dalam hatinya dia. Tapi setidaknya ya kamu tuh ingin sekali bahwa orang ini tuh benar-benar bisa mengingat ya segala kebaikan yang sudah pernah kamu lakukan kepada dirinya dia. Karena selama ini dia selalu mengungkit kesalahan kamu, ya, dan dia gunakan sebagai alasan untuk menjauh dari hidupmu atau meninggalkan kamu. Bagaimana energi kamu saat ini? Dan di sini kamu sedang mencari seseorang yang bisa menjadi penuntun yang baik. Karena saat ini konteks kamu
Sudah bukan lagi waktunya memikirkan kesenangan, tapi saat ini konteksnya kamu benar-benar mencari seseorang yang berkualitas, yang bisa diajak untuk berkomitmen, yang bisa diajak untuk saling bertukar hati dan pikiran, dan tentunya benar-benar bisa membawa hubungan yang lebih baik gitu ya. Tapi saat ini kayak kamu masih merasa bingung ya, masih merasa bingung memilih mana orang-orang yang layak untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu. Karena setelah mengalami berbagai kegagalan, kamu tidak ingin terjatuh di lubang yang sama. Makanya saat ini kayak kamu tuh lebih selektif ya dalam menentukan pilihan kamu. Kamu harus tahu ya bagaimana sisi baiknya dia, bagaimana sisi buruknya dia, agar trauma-trauma di masa lalu tidak terulang kembali. Dan di sini untuk bottom decknya ya, saya melihat ada Nine of Pentacle. Ya, ini pesan leluhur ya. Bottom of the decknya mengatakan bahwa sudah waktunya diri kamu untuk berbahagia, menikmati waktu kamu ya tanpa adanya beban. Karena selama ini hidup kamu hanya kamu korbankan untuk kebahagiaan orang lain tanpa melihat ya seberapa berat beban hidup yang kamu alami saat ini. Jadi kayak saat ini sudah waktunya kamu untuk bahagia. Sudah waktunya kamu ya untuk berbahagia dengan seseorang yang benar-benar bisa mencintai kamu, bisa menghargai kamu, menerima segala bentuk kekurangan kamu. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan chat saja kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.